pertama itu aja loh. Sebentar. Dia apa? Minta duit apa? Data sampean nggak dikembalikan, kenapa? Gimana? Coba balik diulang. Kan gini Thomas, dia kan dulu gini ya, biometrik apa semua kan saya habisnya 6 juta. Bayar sendiri? Beres toh itu. Nggak bayar saya sendiri? bayar sendiri. Oke. Bayar sendiri kontan. Oke. Semua itu aku kontan waktu malam penerbangan. Nah, tapi di malam penerbangan itu semua anak-anak itu tanda tangan di atas materai satu persatu. Apa persyaratan mereka aku nggak ngerti. Nah, yang aku tulis di situ, dia bilang saya punya hutang 3.300.000 tapi harus dibayar uang Hongkong satu berapa gitu loh Mas, 1.100 2 kali apa berapa begitu, itu uang tiket katanya gitu. Nah pertama masuk di Hongkong saya mau bayar uang tiket sama majikan saya nggak kasih. Kenapa kamu harus kasih uang tiket kan saya bayar kamu katanya gitu. Nah, terpaksa kemarin itu saya nggak mau debat, pikir kan aku mau masuk, kalau memang katanya intermediate nggak boleh masuk lagi kan, apa aku ke Taiwan atau kemana gitu kan. Nah, ternyata nggak bisa, karena data-data saya kan di situ terpaksa saya masuk kandang lagi ke situ. Nah, saya malah debat, saya bayarlah itu 4.300.000 itu. Taka sama KTP saja, KTP. Kan semuanya kemarin tuh aku nembak Mas itu. Enggak, berarti sampean berangkat itu bayar duit sama PT ya? Iya katanya saya kalau oke, biometrik cuma berapa sih biometrik sih Mas, tapi kan itu bukannya hitungan dari potongan gaji. Enggak, saya tanya. Semuanya. Enggak, saya tanya. Sampean gaji dipotong juga. Terus gaji dipotong. Berapa? Dipotong saya 1.662 atau berapa. Tapi teman saya ada yang sampai 3.000, orang tagihan itu apa pabrik Holyong Bank apa itu. Ya. Pabrik Cina. Nah itu 2 itu ya nggak bisa ngelak. Terus semuanya itu ya waktu pemberangkatan pertama sama saya itu sampai 3.000 anak-anak itu 2 kali bank itu semuanya tuh kompak. Terus ngomongin dia kalau akhirnya uang mereka tuh dikembaliin gitu loh. Makanya aku nggak mau, walaupun ada anak mau ikut, aku pikir aku mau kemana, aku juga nggak tahu. Jadi sampean bayar cash juga, sampean dipotong juga, sampean bayar tiket juga. Iya. Tiga double berarti, triple bayarnya. Iya. Dia waktu perjanjian penerbangan itu aku uang tiket loh Mas, tapi kemarin itu katanya sisanya biometrik loh. Biometrik itu kan aku udah lunas semua. Emang berapa biometrik, aku bilang gitu kan. Udah 6 juta lah. Sampai bilang sama aku ini uang tiket bukan biometrik. Kalau masalah urusan data-data saya kan saya sudah lunas, saya bilang gitu. Ini dialihkan lagi, bukan, ini kekurangannya ini gitu. Makanya nggak mau aku, walaupun ada anak, ibaratnya mau ada berapa ya di rumah itu Mas, ada yang mau ikut, tapi aku bingung mau kemana, aku nggak tahu. Oke. Orang aku udah masuk kandang macan ya nggak mau lah teman-teman aku kasih masukin, nggak mau aku. Bagus. Terus ini sampean mau proses lagi? Iya. Siap Mbak. Baik, tidak ada masalah. Tinggal cari yang cocok aja, sampean mau kemana? Enggak lah, aku mau kembali ke situ aja. Kalau mau ke Taiwan aku nggak bisa ngomongin. Oh iya, makanya tinggal cari aja yang sesuai dengan sampean. Kalau sesuai sama aku sih ya apa, kakek juga nggak tahu ya, pokoknya dapet lah. Janji nggak mau orang Indo, aku nggak mau. Nggak, maksudnya sampean kalau mau proses tinggal cari PT yang sesuai dengan karepe sampean gitu loh. Aku nggak ngerti.
Biruku yang itu tadi itu yang punyaku itu nggak mau aku. Orang aku udah rumit tuh aku mau masukin orang kan kasihan. Ya terus maunya gimana? Masuk ke saya? Ya ingat kan aku mau cari-cari yang aku tahu gitu mas, nggak mau ikut apa gitu, yang penting aku masuk gitu, proses masuk gitu maksudnya. Oke. Semua data ada sama sampean kan? Iya, ada. Ya udah. Ya wes. Ya terserah sampean, Ya kalau udah. sampean diminta dibantu sama saya bisa prosesin. Kalau mau cari yang lain yang masih cari-cari info ya nggak ada masalah. Kabar-kabar aja. Iya, aku udah ngerti. Taunya aku sama Mbak Yuni, sama sampean. Oke. Jadi ini sampean minta tolong dibantu proses kami. Halo? Iya, tapi iya, Oke. Nggak ada masalah. Sampean kita minta foto aja, foto KTP sampean yang Hongkong sama KTP Indonesia. Wes itu aja. Nanti ada pihak yang menghubungi sampean dari PT. Makanya nanti dijelas-jelaskan semuanya, sampean tanya-tanya semuanya. ABCD bla 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 bla, termasuk potongan atau apapun sampean perjelas sama beliaunya. Kalau cocok ya silahkan dilanjut. Kalau enggak apa-apa. Oh iya. Nanti kan yang bagian Ya, kantor. takutnya gitu mas, orang setahun 2 kali apa interview ya nggak bisa lah katanya gitu. Tapi kan saya nggak pernah pulang selama 4 tahun. Jadi namanya juga usaha kan kita coba. Iya. Karena kalau saya nggak suka menghalang-halangi keinginan orang. Iya. Tapi kalau sampean punya rekod mencuri, punya rekod nyuri ayam, punya rekod misalnya nih saya ngomong misalnya iya. rekodnya kan kriminal, baru saya nggak berani. Kemarin aja kami juga kecolongan, anak pernah jualan gamis tertangkap di Victoria Park. Udah lama, hampir 13 tahun. Kita proses, nggak bisa turun. Udah KTP, udah semua dia nggak bisa turun. Oh iya. Ada juga yang pinjem bank. Kalau pinjem bank ini nggak, saya cuma cerita gambaran aja. Pinjem bank ini ada yang lolos, ada yang enggak. Tapi kalau pinjem banknya cuma rentenir, yuk, oke. Tapi ada yang bank resmi Hongkong pun ada yang oke. Tapi ada yang enggak. Jadi seperti itu. Kalau sampean nggak ada rekod itu semua ya oke, nggak ada masalah. Nggak ada, alhamdulillah enggak. Aku cuma di bawah jembatan kalau libur, nggak berani. Bawah jembatan mana? Kalau bawah jembatan Causeway ya jualan berarti Mbak? Enggak, aku di situ aja. Duh. Paling ngurut aku mas. Di jembatan gue. Duh, lah iya, saya tanya kalau di bawah jembatannya Causeway kan banyak orang jualan tuh. Ngurut deh. Iya, banyak orang jualan. Nah, berarti sampean tukang ngurut. Aku yang ngurut sama ibu itu, tapi udah lama itu ibu nggak pernah. Oh iya. Nggak pernah kelihatan itu ibu-ibu itu. Oke. Siap. Jadi kita tunggu aja. Makasih infonya ya mas. Ya. Saya nggak nyari ya, saya nggak nguber sampean. Jadi kalau sampean mau proses ya itu tadi. Kalau enggak ya saya nggak akan follow up lagi ya. Karena sekali lagi karena saya juga bukan sponsor gitu loh. Saya kalau orang percaya aja kita bantu ya kita bantu kan gitu. Ya siap. Oke Mbak. Oke, good night. Ya, bye. Buat teman-teman semuanya, rekod tidak finish dalam 1 tahun itu ada yang nanya. Ya, Mbak mantan staff agent. Kenapa? Bagaimana? Yang ditanyakan apa? Apakah bisa proses lagi? Bisa. Atau nunggu 2 tahun? Enggak.
Temanku soalnya sudah ada nunggu visa di sini. Proses itu bisa, cuma visanya turun atau tidak itu tergantung imigrasi. Proses itu siapapun boleh, nggak ada masalah. Oke. Jadi yang menentukan itu adalah rekod, catatan. Apakah dia punya kriminal, apakah majikannya mengasih catatan buruk, tidak layak kerja di Hong Kong, tidak recommended, itu yang mempengaruhi visa turun atau tidak. Kenapa sekarang banyak pertanyaan, visa turun atau tidak, terminate 2 kali, terminate 1 kali, Anu imigrasi. 4 bulan baru Ya, yang granted kerja. kan imigrasi Hongkong. Nah, Menurunkan visa. yang menurunkan visa itu Dan setiap officer gak podo Iya. memutuskan sesuatunya. tergantung sama petugas pihak imigrasi, dan pihak imigrasi melihatnya di mana, di rekod catatan kita selama dengan majikan ex majikan ya, itu pernah memberi catatan buruk apa enggak gitu. Kalau memberi catatan buruk pasti kitanya dikasih surat cinta, tinggal kita itu bisa Jawab nggak? menjawab surat cinta apa enggak. Cross checknya sama nggak? Yes, kalau bisa ya approve. Masih ada rezeki di Hongkong. Kalau enggak, ya goodbye. Kita coba lagi. Gitu. Anda kurang beruntung. Yes. Jadi kita coba lagi. Betul sekali. Jadi ya harus siap aja, siap legowo menerima proses. Selain usaha juga berdoa. Mudah-mudahan bisa. Allahumma fir. Allahumma firli. Terus Aku lali. jadi kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi, kalau saya ya berpandangan ya, kalau salah mohon dibenarkan, kalau sudah benar ya boleh dipercaya, boleh tidak, boleh diyakini, boleh tidak juga. Intinya adalah depend on officer. Wes. Kalau orang-orang bilang supaya nggak sulit, bejo bejan. Nah. Tapi kalau menurut saya kalau sampean yakin dan percaya berproses, ya kita jalankan. Namanya juga usaha butuh pengorbanan. Yang pasti percaya diri dan yakin bahwa sampean masih akan bernasib baik dan bisa ketemu lagi dengan saya di Hong Kong. Wes, gitu aja ya. Oke, bojoku. Oke. Wes, aku yang nutup saja. Terima kasih. Sekali lagi sehat selalu. Keep stay tune in my YouTube channel and see you next video.